kita untuk terus bertemu dengan DPR membahas draft tandingan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Karena saudara, perjuangan ini perjuangan suci, perjuangan ini adalah perjuangan tentang keikhlasan, perjuangan ini adalah perjuangan tentang panggilan kepada Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan takut saudara. Negeri ini adalah milik siapapun. Negeri ini bukan hanya milik para pemilik modal. Negeri ini bukan hanya milik orang-orang kaya. Tapi saudara, walaupun nasibmu berada di antara garis kemiskinan, nirpur mendekati miskin, kamu punya hak di negeri ini. Bersuaralah yang lantang untuk keadilan, kebenaran, dan bersamaan. Saya mau tanya, siap berjuang? Batalkan Omnibus Law seluruhnya. Rakyat tidak membutuhkan Omnibus Law. Pemerintah bersama DPR itu selalu terbuka. Ini masih baru awal. Mungkin masih 3 bulan, mungkin masih 4 bulan baru selesai, atau 5 bulan baru selesai. Wong satu persatu belum dilihat, sudah dikritik. Ini belum, sekali lagi, ini belum undang-undang loh ya. Rancangan undang-undang yang baik asosiasi, baik serikat, baik masyarakat bisa memberikan masukan sekali lagi kepada pemerintah, kementerian maupun kepada DPR. Tidak akan ada pikiran pemerintah untuk menyakiti buruhnya atau rakyatnya sendiri. Tidak akan mungkin itu. Ya, tidak mungkin. Itu pasti. Pasti pemerintah itu melihat bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Karena itu tugas pokok daripada Presiden, pemerintah. Untuk memberikan perlindungan pada mereka, mempermudah mereka dan melindungi pengusaha juga. Jadi semua harus seimbang. Tidak boleh terlalu berpihak ke sini, tidak boleh berpihaknya kepada kepentingan nasional. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah kita ketahui bersama bahwa pandangan-pandangan fraksi 6 menyatakan setuju secara bulat, 1 menerima dengan catatan fraksi PAN, 2 menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, Ketua. Batalkan Omnibus Law seluruhnya. Rakyat tidak membutuhkan Omnibus Law. Yang kami butuhkan adalah DPR RI dan pemerintah Indonesia, Kabinet Indonesia Maju, menghentikan PHK dan perampasan hak-hak buruh di masa pandemi COVID-19. Menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat, jalankan reforma agraria sejati, menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi, mencabut undang-undang Minerba yang merugikan rakyat kecil, menuntut pengesahan rancangan undang-undang yang menjamin hak-hak dasar rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarginalkan, seperti rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, rancangan undang-undang masyarakat adat, dan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga. Memaksimalkan sumber daya DPR RI dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 dan penanganan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan atas aksi nasional yang akan kami selenggarakan. Kami berharap kepada seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia dapat bersama-sama turun ke jalan dan terpimpin dalam satu perlawanan besar, yaitu menuntut pembatalan Omnibus Law seluruhnya. Jakarta, 4 Oktober 2020. Hidup. Dengan demikian, berarti tidak ada pesangon. Berarti RUU Cipta Kerja menghapus pesangon. Itu jelas di situ dikatakan. Bahkan penghargaan masa kerja dalam undang-undang sebelumnya nomor 13 diturunkan nilainya, dan penggantian hak buruh dihapus. Dia balik ke kesepakatan pasti pengusaha menolak.
jelas pesangon hilang. Yang ketiga adalah penggunaan outsourcing yang masif. Yang sebelumnya outsourcing hanya 5 jenis pekerjaan, sekarang diperbolehkan. Sekarang semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Seumur hidup anak kita, para ibu yang susah-susah menyekolahkan anaknya, yang berjibaku pontang-panting mencari rezeki tambahan menyekolahkan anaknya, negara membuka ruang. Para agen, saya quote and quote, bukan berarti seperti itu, tapi quote and quote tanda petik, menjual buruh kepada pengusaha-pengusaha yang serakah itu. Karena sekarang bisa melalui agen bebas seumur hidup dan tidak jelas masa depannya. Yang keempat adalah alasannya karyawan kontrak sekarang bebas. Dulu karyawan kontrak harus ada persyaratan. Boleh menggunakan karyawan kontrak kalau paling lama 3 tahun pekerjaan itu. Jenis pekerjaan tertentu untuk pre-pro, bukan mass product, bukan produksi massal dan sebagainya. Sekarang syarat itu dihapus, dibolehkan menggunakan karyawan kontrak semua jenis pekerjaan dengan batas waktu tidak tertentu. Wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita terancam dengan masa depannya yang dikontrak seumur hidup tanpa kejelasan nasibnya dan di outsourcing seumur hidup melalui para agen-agen pekerja yang menampung pekerja itu. Berbahaya buat negara ini, terlalu liberal, tidak ada perlindungan negara kepada rakyat. Yang kelima adalah social security, jaminan sosial dihapus, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Dengan berlakunya upah per jam atau istilah dalam undang RUU tersebut persatuan waktu, maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Bagaimana menghitung pensiunnya dengan upah per jam? Ditambah dengan adanya outsourcing dan karyawan kontrak yang bebas, siapa yang bayar jaminan pensiun para buruh dan pekerja itu? Dunia pekerjaan Indonesia terancam, pekerja-pekerja lokal terancam. Ditambah yang keenam alasannya adalah tenaga kerja asing. Dulu harus mendapatkan izin menteri, sekarang hanya sekedar pengesahan tanpa perlu izin menteri. Siapa yang kontrol bahwa buruh kasar tenaga kerja asing bisa masuk? Sekarang saja yang ada izin tertulis menteri bisa hilang, bisa banyak orang buruh kasar tenaga kerja asing masuk. Sudahlah outsourcing, sudahlah kontrak bebas, sudahlah upah murah, sudahlah masa depan tidak ada, buruh-buruh asing bisa bekerja di startup dan lembaga pendidikan sekarang bebas untuk memakai jasa tenaga kerja asing. Itu berbahaya, mengancam pekerja lokal. Yang ketujuh adalah yang kita sebut dengan waktu kerja. Sekarang ini maksimal adalah 7 jam sehari dalam 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, atau 8 jam sehari dalam 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Dalam RUU Cipta Kerja dihapus semuanya. Hanya dikatakan maksimal 40 jam seminggu. Berarti orang boleh bekerja, buruh dipaksa bekerja 14 jam seminggu. Dan buruh tidak diberi waktu istirahat, karena lemburnya boleh 18 jam dalam sehari. Dalam seminggu, maksud saya 18 minggu. Waktu kerjanya tidak lagi 7 jam atau 8 jam. Ini berbahaya untuk masa depan perlindungan kaum buruh. Dan hal-hal lainnya adalah sanksi pidana dihapuskan dengan RUU Cipta Kerja yang baru ini. Orang tidak bayar, pengusaha tidak bayar upah, tidak ada sanksi pidana. Terlambat bayar upah, tidak ada larangan. Kalau begitu kalau saya pengusaha bisa bayar upah 3 bulan sekali dong. Di mana negara kalau begitu? Kalau memang tujuannya investasi, kenapa tidak ada perlindungan? Kita setuju investasi, yang tidak kita setuju adalah tidak ada perlindungan. Dan kemudian hal lainnya yang ke-9 adalah bahwa PHK jadi mudah sekarang. Nggak perlu lagi ada negosiasi dan perundingan dengan serikat buruh. Langsung ke PHI, dan PHI bisa langsung memutuskan Pengadilan Hubungan Industrial. Karena itu kami berpendapat 9 alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja yang sudah resmi diserahkan DPR akan dilakukan perlawanan. Bagaimana kalau kemudian DPR tetap mengesahkan RUU tersebut? Ada 3 langkah yang kami lakukan. 1, aksi besar-besaran selama pembahasan di DPR, maupun kalaulah dipaksa untuk disahkan yang merugikan buruh tadi. Aksi nasional, aksi daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan aksi yang melibatkan komponen yang lebih luas. Kawan-kawan mahasiswa, mereka terancam
begitu masuk pasar kerja tidak punya masa depan. Para ibu-ibu, bapak-bapak terancam karena mengeluarkan biaya tinggi untuk menyekolahkan anaknya, tidak punya kepastian masa depan untuk anak-anaknya. Para pemuda-pemuda dan pemudi terancam, nggak mungkin mau menikah karena outsourcing dan karyawan kontrak. Indonesia terancam darurat terhadap kesejahteraan Indonesia. Dan karena itu aksi besar-besaran melibatkan semua masyarakat yang lebih luas dan masif akan dilakukan di DPR, di pemerintah, di daerah, bahkan boleh jadi secara nasional akan dilibatkan aksi yang lebih besar-besaran. Undang-undang Omnibus Law ini kan katanya mensejahterakan rakyat. Padahal di balik itu masuk kontroversial sekali. Bang Sandi, kalau mau mensejahterakan rakyat itu gampang, ya, nggak harus Omnibus Law, ya, yang dimana notabene rakyat menolak, buruh menolak, kaum pekerja menolak, lembaga-lembaga yang berkompeten menangani kaum buruh juga menolak, ya kan? Jadi kalau mau membuat rakyat sejahtera, makmur, membuat negara ini makmur, sejahtera, tidak harus pakai Omnibus Law. Gampang kan? Pakai kacamata rakyat, pakai suara rakyat, pakai akal rakyat, pakai cara berpikir rakyat. Bagaimana? Gampang. Buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sejahterakan rakyatnya, ya kan? Nggak apa-apa menterinya miskin, bila perlu presidennya miskin, yang penting rakyatnya kaya raya, rakyatnya makmur. Tegakkan hukum seadil-adilnya, tangkap semua koruptor, pancung lehernya, pajang di buku-buku daftar koruptor, kan gitu. Kan itu suara rakyat, itu akal pikiran rakyat, itu hati dan jiwa dan ruhnya rakyat. Kan begitu selesaikan semua kasus-kasus. Lagi pula Omnibus Law dulu juga nggak ada dalam janji-janji politik waktu kampanye, kan nggak ada. Bullshit. Jadi teman saya, Omnibus Law ini apa ya? Hanya menguntungkan investor, ya. Tapi menyengsarakan kaum buruh. Udah, janji aja lah, tepati janjinya. Sebentar, aku sudah dikode, suruh cepat masuk ke DNA. Janji politiknya, guru honorer akan diangkat jadi PNS. Itu tepati janjinya. 10 juta lapangan pekerjaan, kartu pramurah, prakerja, prasakti, Indonesia Pintar. Itu realisasikan semua. Itu namanya cara berpikir rakyat. Ngeri.